Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Horas, saya mau kasih cerita nih. Kamu harus tahu kalau studio rekaman Cerita Trisna berlokasi di Utama Kopi Bali. Yuk kita lihat lokasinya di mana. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Horas teman-teman, sebentar. Jadi ada yang unik di podcast kita kali ini, bincang-bincang asik kita kali ini bersama narasumbernya. Karena untuk podcast yang sama, saya mengundang narasumbernya kedua kalinya. Jadi kita lihat dulu nih narasumber yang membuat unik ini siapa. Tadeng. Horas Bang. Horas. Selamat datang kembali di Cerita Trisna. Saya selamat datang. Terima kasih ya Bang mau diundang kedua kalinya. Iya. Jadi kenapa sampai 2 kali? Karena kita sebenarnya sudah pernah merekam diskusi podcast Cerita Trisna itu bersama dengan Bang Andi Marpaung di akhir tahun 2020 yang lalu. Lalu ternyata setelah kita baru selesai podcast, terjadi kebijakan baru di pemerintah pusat, di mana Bapak Menteri dihunjuk yang baru ya Bang ya. Iya. Jadi Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Jadi agar lebih update beritanya dan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatifnya, kita memutuskan untuk menunggu kehadiran Bapak Andi Marpaung kembali ke Toba, menceritakan langsung apa sih perbedaan dari kepemimpinan yang baru gitu. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Ada sesuatu yang memang harus dikejar, apalagi kemarin itu kan kita pada saat masa pandemi itu 2020 kan, dan di Desember terjadilah pergantian menjadi Pak Sandiaga Uno, dan kebetulan target Pak Jokowi waktu itu harus jadi 5 destinasi super prioritas ini sampai tuntas dengan memanfaatkan sisa waktu ke 2024. Yang ini yang sekarang targetnya Pak Jokowi, bagaimana supaya ini tuntas pembangunannya sebagai Bali baru. Dari waktu misi Jalan Pak Arfiaya kita 10 destinasi pariwisata prioritas, di press menjadi 5 destinasi super prioritas. Dan Danau Toba tetap ada di dalam Danau yang Toba 5. di dalam 5 itu. Kita punya kesempatan yang sangat Karena besar. ini yang menjadi prioritas presiden ini, ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo sama Likupang. Dan Pak Sandiaga Uno juga menangkap peluang ini, artinya kerjanya harus dengan slogan Gercep, Geber, sama Gaspol. Ini kayaknya ini semua ya kayak lagi nyetir kencang semua. Harus kencang semua. Jadi Gercepnya harus gerak cepat. Jadi kami melihat dengan periode Pak Uno ini sendiri memang harus cepat. Karena itu beliau juga karena mungkin stamina juga bagus. Ke Danau Toba sendiri dalam waktu 3 bulan ada 3 kali beliau ke sini. Oh ya, hampir kurang lebih tiap bulan itu ya. Tiap bulan. Jadi Desember akhir tahun kemarin langsung saya ingat 30 Desember 2020. 30 Desember sampai 31 2 hari langsung melihat Tapanuli Utara sama Toba. Sama melihat progres di Perapat Simalungun. Di bulan Februari langsung ke Dairi. Yeah. Karena waktu itu ada event kita beli kreatif nasional Bangga Buatan Indonesia, yang karena memang didorong Pak Presiden juga bagaimana mengangkat produk-produk lokal untuk meningkatkan ekonomi di masa pandemi ini. Itu salah satu tujuan dari beli kreatif lokal itu. Dan bulan Maret yang ke Samosir sama Simalungun. Jadi dari 3 bulan inilah, ini salah satu gercepnya di situ. Gercep di Geber. Geber artinya
apa yang sudah ada saat ini program itu benar-benar dipantau progresnya bagaimana. Update terus. Diupdate. Baik dalam setiap rapat pimpinan, setiap minggu itu kita harus ngelaporin bagaimana progresnya. Termasuk yang apa yang kita kerjain Kementerian Pariwisata, apa juga yang dikerjain oleh kementerian lain. Termasuk misalnya pengembangan saling infrastruktur. koordinasi. Itu harus kita laporkan. PU udah gimana? Sekarang misalnya sedang Huta Silagan sedang direvitalisasi, Luban Sui di Samosir direvitalisasi. Itu kita laporkan apa kendala-kendalanya. Karena Pak Luhut juga udah sebagai Menko Marves, Menko Maritim dan Investasi benar-benar menekankan kepada Pak Sandi, tolong DSP itu harus dipantau, jangan sampai ada kendala-kendala di lapangan, masalah lahan, masalah kendala yang bersifat antar koordinasi. Kadang-kadang kita di internal di bawah itu juga susah juga koordinasi, baik dengan pemerintah daerah. Itu yang dipantau hampir tiap minggu. Dan Pak Menteri juga harus ketika datang dia akan melihat apa yang udah pernah dikunjungi progresnya udah sampai mana, benar nggak sesuai dengan laporan itu. Ditanyain ya. Ditanyain, terus dicek ke lapangan langsung. Oh sampai ke cek ke lapangan. Dicek Oh ke ya lapangan ingat-ingat. itu ya. Dan ini seru banget nih cara kerja kayak gini tuh, dikejar-kejar tapi jadi kelihatan hasilnya gitu. Iya, dan itu yang bikin kita jadi tahu, oh arah kita gini-gini. Jadi kita nggak akan melenceng dari apa yang sudah dikunjungi dan yang sudah direncanakan. Karena ini yang akan menjadi acuan kita, keberhasilan kita di situ, dinilainya di situ. Kalau kayak di Toba tadi abang bilang, soalnya abang sebut tadi bahkan sampai dikunjungi langsung. Iya. Kalau tadi kan abang sebut Sialagan sama Lumban Suhi itu Iya. di Kabupaten Di Samosir. Samosir. Nah kita nih kan lagi dibalikin nih. Yang di Kabupaten Toba ada nih yang baru yang diangkat oleh Pak Sandi. Suka ngikutin Instagramnya itu Iya. Adiana Labok ya bang. Iya. Di Sigurgur. Iya. Iya. Ini gimana ceritanya bisa jadi terangkat lagi? Karena kalau waktu kecil dulu itu memang tempat wisata kan. Iya. Dulu orang tua kami juga suka bawa duduk-duduk ke situ mandang gitu. Iya. Tapi udah lama terlupakan. Bisa bangkit lagi tuh gimana bang? Jadi itu ceritanya dulu sebelum akhir periode 2019 itu memang ada ditentukan titik-titik destinasi yang akan menjadi ikon. Oke. Dari total di destinasi super prioritas ini, Toba misalnya, ada berapa titik yang akan menjadi ikon yang bisa didorong? Termasuk Titik baru berarti? ada titik baru, ada titik lama. Oh. Jadi mana kira-kira spot-spot yang dulu pernah menjadi legendaris? Oh iya. Muncullah Nama Adiana Lambok. Karena kita juga kan bikin penentuan titik itu waktu itu dengan Pak Ipang Wahid, staf khususnya Pak Luhut. Memang udah di set. Jadi kita juga menginfokan selain yang baru, apa yang lama itu harus direvitalisasi, diangkat kembali. Oke. Nah, Adiana Lambok ini kan udah di tour operator dari Medan juga ataupun dari bawa tamu Wisman itu, kalau misalnya dari landing di Polonia kan dulu habis ke Tangkahan, dia ke Brastagi, turun ke Samosir, terus nyebrang ke Prapat. Pasti akan kalau nggak melihat Balerong untuk melihat pasar tradisional, sebelum masuk pasar tradisional itu pasti ke Janggaduluk. Oh Janggaduluk. Janggaduluk dia akan melihat tenun sama Lumban juga ya? atraksi rumah Bataknya. Oh tadi di Toba di sana ya? Iya. Janggaduluk pertama. Setelah dari Prapat biasanya rest area ke Janggaduluk. Oh. Di situ turisnya sekitar 3 atau 4 jam untuk melihat atraksi tenun lurik sama rumah adat Batak yang usia ratusan tahun. Yang kebetulan kondisinya dalam perkembangannya dia terbakar. Kalau dulu kan ada 6 situ bangunan. Sekarang tinggal satu tinggal satu yang direvitalisasi. Nah, itu yang menjadi ikonnya Janggaduluk. Setelah Janggaduluk bisa ke Balerong. Pasar Balerong, pasar tradisional Balige untuk melihat atraksi pasar tradisional. Nah, satu lagi titiknya di Adiana Lambok itu rest area. Iya. Berarti ada 3 titik utama dulu di Ada Toba? 3 di kawasan Toba. Oke. Di Kabupaten Toba sendiri. Rest area itu untuk melihat view Danau Toba. Karena kalau misalnya dari Prapat dia nggak akan melihat view Danau Toba. Oh benar-benar. Jadi selalu ada di tengah-tengah jalan, kelihatan danau ya. Ya. Jadi rest area ini yang menjadi titiknya untuk bisa view Meat sama Danau Tobanya.
Dan cantik juga sih tuh pemandangan di bawah itu kan, Iya. sawah-sawah terus ujungnya sawah bukit ujungnya danau. ya, Oh, dan sempat tenggelam setelah masa krisis moneter itu. krisis moneter. Habis itu udah mulai turun kunjungan wisatawan ke mancanegara. Karena bisa kalau dia menuju ke kenapa itu dilewati rest area, karena dulu tamu-tamu Wisman itu pasti overland sampai ke Bukit Tinggi, Oh, Sipiro Bukit Tinggi. panjang juga dulu perjalanannya. Ya, dulu kalau misalnya kami lihat tour operator yang dari Medan itu, mereka bisa bikin sampai 10 hari paketnya itu. Wow. Oh, karena dulu mancanegara memang kalau liburan panjang ya. Bang? Panjang. Ini sejalan juga dengan program Pak Jokowi. Pak Jokowi waktu 2016 yang pertama diingatkan dia kan gitu. Saya kalau dari Silangit menuju Perapat, di mana rest area yang bisa untuk sebagai singgah? Iya. Nah, dan waktu itu yang terdekat dari saya adalah Adena Lambo. Itulah salah satu kenapa harus penting untuk direvitalisasi kembali. Dikembalikan Dikembalikan ke kejayaannya, Udah gitu. selesai belum sih, Bang? Nah, ini lagi progres, mudah-mudahan akhir April ini selesai. Oh, Dan itu pure Bisa dikunjungi? bukan dana pemerintah, oh bukan. bukan dana pemerintah. Jadi itu dana CSR dari perusahaan. Dan nanti pengelolaannya Pengelolaannya nanti akan diserahkan kepada pemilik yang sekarang, karena itu kan lahan pribadi. lahan pribadi. Lahan pribadi, Pak Simanjunta itulah nanti akan mengelola kawasan itu, karena dia nggak serahkan itu sebagai ke Pemkap. Dan Oke. itu memang udah komitmen di awal perjanjian. Tetap Kita dikelola dibangun tetap akan dikelola oleh Pribadi. pribadi itu. Dan itu salah satu mengangkat sejarah juga sih sebenarnya. Iya. Ya. Dan beliau bertahan. Walaupun nggak jadi berkembang lebih besar, dia bertahan tuh dari masa krisis moneter sampai sekarang, sampai akhirnya jadi dibangkitkan kembali. Iya. Jadi yang di sana dibangun itu kan perluasan penambahan tempat parkir supaya nanti bis, karena Oh iya ya. Yang Untuk agak lebar bisa- di pinggir jalan itu berarti itu dilebarin ke dalam. dilebarin ke dalam. Oh, Jadi ditambah bikin di atas parit itu supaya cor beton supaya untuk parkir mobil di atas. nice. Terus ada yang gazebo-nya yang untuk plazanya, Yang hanya tadinya bangku-bangku beton. hanya bangku beton itu dipermak, direvitalisasi, ada gazebo-nya, ada juga spot selfie. Ke tempat Ke arah Pak danau. Sandiaga berfoto. Iya. Lihatnya yang di Instagram doang soalnya, tapi waktu itu belum diperbaikin, masih itu belum, kunjungan perdana sekarang ya. ditambahi, itu ada kira-kira Oh, jadi 1 agak kali dimajuin 3 lagi meter. Iya. ke arah curamnya itu. Ke arah curamnya itu Oh. ada untuk spot selfie. Terus ada juga fasilitas toilet ditambah, terus warungnya juga diperbaiki, dan ke atas warung itu juga ada dibikin untuk menara pandang. Kapasitas menampung tamu juga berarti jadi lebih banyak ya. Iya, bisa karena lebih jadi banyak. diperluas lokasinya. Iya. Dan itu bisa dikerjakan berarti langsung kurang lebih 3 bulan lah ini berarti. Waktu disurvei Pak Menteri tanggal 31 Desember, terus langsung mulai dikerjain pertengahan Januari. Hampir sekitar Iya kan? 3 bulan Sekarang lah. April nih, berarti kurang lebih 3 bulan. Sekitar 3 bulan lebih. Berbahagialah Bapak pemilik Adiana Lambo. Iya. Semangat Pak, bangkitkan lagi usahanya. Karena berarti berlaku tuh benaran yang di Abang ceritain tadi. Apa gercep, geber, satu lagi apa sih tadi Bang? Gaspol. Gaspol. Beneran gak ada rem ya? Nggak ada rem. Karena udah nggak ada, kebetulan ya masa pandemi juga kan. Harapannya yang program-program itu benar-benar harus digaspol. Karena ini berpacu dengan, selain dengan berpacu dengan waktu, berpacu juga dengan masalah ekonomi kan gitu. Iya, kerasa banget Gitu. sih memang. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Terkait dengan itu tadi Bang, berarti tadi Abang udah sempat sebut sih, makanya jadi aku ingat lagi untuk ngebahasnya. Untuk percepatan ekonomi di Toba, sempat dengar nih yang namanya Beli Kreatif Danau Toba ya? Beli Iya, Kreatif Danau Toba. Beli Kreatif Danau Toba. Bangga Buatan Indonesia. Itu gimana sih programnya sebenarnya Bang? Itu adalah program dari kita untuk para pelaku ekonomi kreatif, bagaimana mendorong kemasan-kemasan produk mereka itu menjadi upgrade. Artinya dari sisi kualitas, dari sisi pemasarannya, dari sisi
terjaminnya produk tersebut, itu yang tujuannya seperti di situ. Pendampingan ya? Jadi nanti ada misalnya dari kita juga ada pendampingannya, ada pelatihannya, sampai ke pengemasan produknya itu. Bikin keripik pisang misalnya. Kalau orang yang nggak ada yang belum dibeli kreatif lokal, mungkin cuma dimasukin ke plastik, terus ditempel stiker. Oh, iya benar. Itu tapi standarnya standar umum, untuk umum UMKM untuk, di awal ya. Ya, dengan adanya pendampingan ini, mungkin desainnya lebih bagus supaya orang tertarik. Terus dari sisi keamanannya, higienisnya bagaimana? Karena kalau misalnya dilihat kemasan nggak bagus, nggak yakin juga sama orang produknya. nggak akan beli produk itu satu. Tujuannya pokoknya biar jadi produk itu lebih cepat dan menarik untuk gitu terjual. Kan? Dan wisatawan juga merasa yakin bahwa ini produk ini udah terjamin, baik dari sisi higienisnya maupun dari sisi terutama masalah halalnya, seperti karena kita kan kawasan Danau Toba juga. Kayak itu khusus dibikin Beli Kreatif Danau Toba. Jadi 16 subsektor Ekraf itu sebenarnya. Oh, semua yang ada di dalam Ekraf? Ekraf yang menjadi 16 subsektor itu bisa menjadi didorong untuk dibeli kreatif itu. Kan ada ekonomi kreatif, kan ada kuliner, ada musik, ada kriya, kerajinan-kerajinan, termasuk juga misalnya tenun. Nah, kita kan artinya ulos-ulos kita ini, itu kayak semacam kemarin waktu di launching di Dairi. Kenapa itu di Dairi? Karena mereka memang komitmen langsung. Jadi selama ini misalnya ulos yang kita dipakai untuk acara adat, iya. Nah, dengan adanya masa pandemi ini kan pesta-pesta adat kan berkurang banyak, drastis. Akhirnya penjualan ulos juga berkurang, dan Pemkab Dairi langsung menangkap peluang ini, bagaimana mengalihkan tenun ulos yang semula hanya untuk adat bisa dikemas menjadi fashion. Iya. Nah, itulah di-upgrade kualitasnya. Jadi upgrade kualitasnya, di-upgrade juga diversifikasi produknya. Itulah mereka bikin dari tas dari ulos, sarung bantal atau apa, dan itu yang dijual jadi ke produk kreatif, ekonomi kreatif. Ada ketentuan tersendiri nggak untuk masuk di Beli Kreatif Danau Toba, atau siapa aja boleh? Siapa aja boleh, baik perorangan maupun yang bentuk komunitas yang terdaftar badan usaha, bisa. Daftarnya ke mana, Bang? Ke belikreatif.id. Oh, berarti ada website? Ada websitenya. Belikreatif.id. Dan mendaftarkan namanya siapa, usahanya apa, produknya apa. Jadi lebih terdata lah siapa aja UMKM yang ada di kawasan Danau Toba. Iya. Itu berarti ya. Iya. Beli Kreatif Danau Toba. Karena Hutan Takovi sendiri tempat kita sekarang itu kemarin ikut daftar juga untuk masuk ke Beli Kreatif Danau Toba. Iya. Terus yang kita itu posisinya kemarin adalah yang terdaftar untuk dipromosikan secara online di bandara-bandara, 3 bandara besar. Kalau nggak salah itu ada 50-an UMKM. Iya. Nah, nggak susah sih, maksudnya benar-benar kita daftar dan dipilih gitu. Iya. Terpilih dari berapa banyak kurang tahu juga, Iya. tapi yang pasti itu ada masuk. Teman-teman UMKM juga berarti ajakin dong, Bang. Ya, jadi kita juga berharap teman-teman UKM bisa juga belajar dari Hutanta atau Batita, sharing artinya bagaimana, karena ini nggak cuma sekedar daftar, tapi juga komitmen dari UMKM itu sendiri untuk mau siap nggak dia untuk lebih maju atau lebih laku jualannya itu, termasuk juga nanti harus untuk komitmen untuk meningkatkan kualitas, karena kalau standarnya ekonomi kreatif ini kan kita harapkan bukan cuma sekedar jualan produk, tapi juga benar-benar kualitasnya juga ditingkatkan, termasuk juga bagaimana pemasarannya. Iya benar. Nah, ini yang kita harapkan UMKM dari Danau Toba harus jeli melihat itu. Makanya digalangkan Beli Kreatif Danau Toba. Beli gitu Kreatif ya. Danau Toba. Spesifik dia langsung. Iya, karena itu menjadi brandnya. Oh iya. Itu brandnya dan juga membantu promosi dari destinasi pariwisata Danau Toba. Kalau secara besar kayaknya kan bangga buatan Indonesia, tapi ini ada yang spesifik karena mungkin tadi yang super prioritas itu ya Bang yang karena memang kebetulan diutamakan yang DSP, jadi ada Beli Kreatif Danau Toba, Beli Kreatif Borobudur, Beli Kreatif Mandalika, Beli Kreatif Likupang, sebagai untuk mendorong destinasi super prioritas ini yang juga. Yang 5 itulah berarti ada khusus sendirinya. Betul. Oh, ayo teman-teman sesama UMKM kita daftarin. Aku minum dulu ya. Oh iya, silakan Bang. Minum kopi Hutanta. Ini kopi Hutanta. Tetap promo.
Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Berarti tadi kan Bang sudah ada tuh kalau revitalisasi tempat wisata bersejarah, kemudian dukungan terhadap UMKM. Ya. Ada program berikutnya lagi nggak Bang ini dari Kementerian Pariwisata yang untuk mengangkat karena pandemi nih khususnya Ya. kayaknya? Dan ini ya kebetulan desa wisata juga kan sangat ditekankan oleh Pak Presiden. Desa wisata ini Desa sebenarnya wisata. gimana Bang? Jadi bagaimana selain dari misalnya industri pariwisata, Yang tadi desa- UMKM industri ya? industri, ada juga investasi kan, artinya pelaku Oh, iya. pelaku usaha besar, UMKM di level menengah ke bawah, Ada yang kecil, kita dorong juga untuk desa wisata karena mereka yang punya salah satu yang punya destinasi. Jadi ada objek wisata yang destinasi, tapi ada juga desa wisata dan kebetulan hasil survei kita dan juga hasil kajian kita bahwa desa wisata ini juga mendorong perekonomian masyarakat sangat cepat. Desa wisata ini. Dan ini bagian program juga udah masuk dalam RPJM 2020 sampai 2024 bahwa desa wisata ini sebagai salah satu pendorong peningkatan ekonomi itu tertinggi. Yang Desa dianggap desa wisata itu yang gimana Bang? Jadi misalnya desa wisata itu dianggap desa wisata ketika misalnya di desa wisata itu ada aktivitas wisatawan yang dikemas oleh mereka sendiri, oleh pelaku masyarakat di desa. Oh, mereka punya Mereka ada semacam jasa atau manajemennya, produk ada manajemennya yang mengelola aktivitas wisatawan di desa itu. gitu selama berada di desa Selama itu? berada di desa. Oke. Jadi ada desa wisata, ada wisata desa. Itu beda. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya desa wisata, saya sebagai wisatawan misalnya Iya. datang ke desa itu, saya nanti akan lihat kalau saya di desa itu ngapain. Oh, nanti desanya udah punya pilihan-pilihan. Bapak menginap 3 hari 2 malam, inilah nanti aktivitasnya apa-apa aja. Bapak nanti hari pertama di sini Oke, dari desanya sudah menyiapkan paket wisatanya. ada paket-paketnya. Ha-ha. Dan wisatawan harus menginap di desa itu. Oh. Kalau dia menginap, itulah peran dari desa wisata itu sudah ada. Oke. Tapi kalau misalnya wisatawannya cuman datang melihat-lihat, dia nginap di Foto-foto, hotel. Iya. Dia nginap di hotel, terus karena di situ ada objek wisata, air terjun misalnya, atau ada misalnya objek wisata kampung atau tenun ulos, dia nggak ada 1 hari lah di sana, dan belum tentu makan. Dia hanya datang melihat foto-foto, kalau ada memang dibeli produk ulos ya dibeli, habis itu dia pulang balik ke hotel. Itu wisata desa. Itulah yang selama ini kecenderungannya ada berarti Yang kan? terjadi seperti itu selama wisata desa. Tapi uangnya kan dikit. Oke. Artinya dan bahkan belum tentu dia Belanja nggak juga, belanja di iya. situ. Dia hanya melihat foto, pulang. Yang dapat uangnya ini kan cuman transportasi dan sama hotel. Iya. Dan makan juga dia nanti akan di kotanya, di restoran yang ada di kotanya. Nah, desa wisata ini kita harapkan masyarakat di sana itu juga udah punya sampai menu makanannya apa. Perputaran ekonomi ada Jadi di akhirnya desa wisatanya. ada nanti uang wisatanya tinggal di situ. Mulai dari makan dia, nginap, Ngerti. aktivitasnya. Karena prinsip desa wisata itu kan apa yang mau dilihat. Setelah dia melihat apa yang mau dilakukan. Apakah misalnya desa itu menawarkan misalnya ada paket menanam padi atau menanam membajak sawah. Dan desa wisata di Jawa udah menerapkan hal-hal seperti itu, udah jalan. Ya, karena kalau misalnya dia hanya melihat dan sementara tren wisatawan sekarang bahwa wisatawan itu pengen pengalaman, experience lah yang nggak didapatkan dia di tempat asalnya. Tubaynya, yang bisa dia beli di situ dibawa dia jadi oleh-oleh. Nah, ketika misalnya desa wisata udah bisa meng-create ini, itulah udah desa wisata udah jalan. Berarti memang masyarakatnya harus berlomba-lomba untuk melakukan menyusun aktivitas di dalam desanya Ya, gitu betul. ya. Dan ini nggak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, harus Karena ada semuanya gitu harus. karena ini semuanya harus ada yang di terlibat situ. peran-perannya siapa. Siapa yang akan menjadi rumah, siapa yang akan ditaruh jadi homestay, yang tempat wisatawan nginap, dan itu juga harus di manajemen dia nginap di mana, supaya kebagian semua rumah yang ada di situ yang jadi homestay itu, nah, adalah nanti manajemen pengelolanya di situ di desa itu disepakati bersama, apakah Darwis kelompok sadar wisata atau BUMDes
atau koperasi desa. Karena di pedoman kita desa wisata ini ada 3 pengelola desa yang kita buat. Dan ini bukan nggak bisa harus jadi semacam bentuk badan usaha PT atau apa yang bersifat pribadi, karena itu kan beda nanti karena ini komunal. Oh, harus dari Community masyarakat. Masyarakat, apakah dia jadi Pokdarwis. Dan untungnya kebetulan undang-undang desa juga udah menetapkan ada BUMDes, badan usaha milik desa ini, dan di mana di PP tahun 2001 yang mengenai BUMDes juga udah diperbarui bahwa BUMDes juga bisa mengelola pariwisata. Oh, itu yang menjadi. Berarti tadi pilihannya ada 3, Bang ada bilang. 3. 1 BUMDes, 2 BUMDes, Pokdarwis, ada koperasi desa. Oh, koperasi desa. Koperasi desa. Inilah pengelola Desa. Berarti itu. secara sosial bisa atau secara moral bisa dibilang seharusnya desa wisata juga bisa bikin masyarakatnya akrab kan? Ya, punya bisa. tujuan yang sama. Gitu. Dan akan mendapatkan keuntungannya masing-masing sesuai dengan perannya masing-masing. Iya, iya. Jadi misalnya dia hanya bisa sebagai rumahnya dijadikan homestay, ya dia akan dapat income dari ketika rumahnya jadi homestay. Ketika dia bisa menjadi perannya sebagai pemandu, dia akan mendapatkan pendapatan ekonomi dia sebagai pemandu, karena di dalam paket kan udah diatur juga pemandu honornya berapa, Iya, benar. bawa tamu berapa. Nah, itu dapat. Dan karena tadi dikelola bersama, Ada bersama, ya berarti bisa ada diatur berbagi, misalnya di iya. pembagiannya itu. Dan itu dari mana duitnya? Ya dari wisatawan ini, dari paket ini. Konsep desa wisata ini sebenarnya menarik juga ya. Ya, Jadi kalau di kawasan Danau Toba sekarang Bang sudah ada ditetapkan desa wisata atau calon desa wisata itu sudah ada ditetapkan juga berarti? udah kita udah tahun 2020 ada 19 desa wisata yang kita 19 bikin desa pilot wisata. project. Pilot project. Ya. Akan berubah menjadi memang bukan pilot lagi, itu perkiraannya kapan Bang? Ini sebenarnya kita bikin untuk sampai 2024, 2020-2024 selama 5 tahun ini harus kita garap. Oke. Tapi sering waktu juga kita akan evaluasi nih, mana yang kira-kira desa yang siap, Dari mana yang 19 enggak. tadi. Dari 19 itu, ini bisa kita tukar juga. Kalau ternyata dia nggak ada progresnya atau memang nggak ada komitmen ketika kita dulu kan kita juga menetapkan ini sebagai desa wisata yang menjadi proyek kan awalnya kan kita udah kaji juga. Apakah dia punya manajemen di sana, udah punya Pokdarwis, udah ditetapkan sebagai desa wisata oleh bupati, atau misalnya sudah punya komitmen. Itulah kita sebagai desa wisata project. Kita nggak akan pilih desa wisata yang dia nggak ada Pokdarwisnya, nggak ada di bupati. Tapi sering waktu ada yang memang desa wisata justru malah didukung pemerintah, itu malah jadi nggak ngapa-ngapain. Nah, ini yang akan kita evaluasi lagi. Jadi kebalik gitu. Jadi kebalik. Harapan kita misalnya ketika kita dorong harusnya lebih kencang, dia harus lebih gercep. Gaspol. Gaspol itu. Seru soalnya istilahnya gaspol. Sama digeber itu. Nah, ini kalau misalnya dia nggak jalan, kita akan lihat juga nanti desa-desa wisata yang kira-kira turun mesin lah ya. mau bergabung. Iya. Dan dia mian komitmen, kita evaluasi. Jadi bisa kita bikin kompetisi juga. Ini terlalu digeber malah jadi nggak gerak gitu ya. Iya, jadi apa ya Isya? Jadi, nanti kan ada datang bantuan, datang. Dan akhirnya itu yang jadi persepsi mereka, seolah-olah ketika dia kan jadi berbeda pilot dengan project yang itu, diharapkan. berarti kami bisa mendapatkan bantuan. Tapi kami nggak usah ngapa-ngapain. Nah, itu yang sebenarnya kita hindari juga. Ada Tara Bunga, ada Litung Nihuta, ada Meat. Ini yang nama-nama desa wisata. Nama-nama desanya, ada Janggadolo, ada Leban Bulbul. Di Toba itu ada hampir termasuk Sigapitun sama Perdamaian Sibisa, karena kebetulan dia di dekat lahan otorita Danau Toba. Kita harapkan juga ini menjadi desa yang menjadi tempat atraksi dari tamu-tamu yang dari lahan otorita, yang dari kaldera. Itu kenapa Sigapitun sama Perdamaian Sibisa masuk. Dan kebetulan udah ada kelompoknya juga. Nah, ini kita akan lihat progresnya bagaimana. Dan kebetulan Kementerian Pariwisata juga secara total dari 5 DSP ini ada 244 desa wisata yang udah kita tetapkan. 244 desa wisata dari Toba, dari kawasan Danau Toba itu ada 19 seperti itu. Ayolah yang 19, buktikan kalian bisa.
Kebetulan juga lintas KL juga sekarang benar-benar mendukung, karena ini ketika misalnya kita dalam sebagai pilot project dan kita bantu, kita surati semua kementerian, itu akan mereka mendukung itu. Oh, jadi semua kementerian Mendukung ke dengan arah bidangnya desa- masing-masing masing-masing. mendukung Desa desa-desa wisata wisata ini. Baik dari sisi infrastruktur, amenitas, sarana prasarana, dan kita dari sisi SDM-nya seperti itu. Berarti selama masyarakatnya bisa kompak, ini sebenarnya Ya harusnya bisa jalan. kesannya gitu kayak kalau usaha mudah dipermudah Ya, gitu kan. betul. Enak banget sebenarnya ya. Ya, karena Komitmen. kawasan Danau Toba itu masih apa ya? Masih kalau hasil kami kaji itu rata-rata masih rintisan. Karena memang dari awal memang kita belum Belum seolah-olah pariwisata. kita kan kalau pariwisata seolah-olah masih objek ke arah objek wisatanya. Iya. Jadi misalnya sama kayak Luban Bulbul. Ketika misalnya pantainya yang menjadi objek wisata, mereka fokus ke pantai. Objek pantai Luban Bulbul. Dan orang memang datang ke sana memang menikmati pantai, bukan menikmati aktivitas di desa wisata Luban Bulbul tuh ngapain gitu, nggak ada. Nah ini yang kita dorong sebenarnya, selain orang ke pantai, kalau dia ke pantai belum tentu nginap di situ kan. Iya. Nah, bagaimana dia bisa menginap, selain menikmati pantai, dia ngapain lagi situ? Nah, ini sebenarnya harusnya lebih mudah lah, misalnya Darwisnya itu meng-create paket-paket apa. Dan paket ini juga sebenarnya nggak hanya mendorong di satu, nggak melihat batas administrasi. Kalau misalnya Luban Bulbul mau bikin paket dari hari ini misalnya dia menikmati pantai Luban Bulbul, hari kedua dia ditaruh ke air terjun Situmurun, melihat yang udah jaraknya jauh dan ada aktivitasnya, itu bikin bisa jadi long of stay, lama tinggal. Tapi yang menyiapkan paket masyarakat Orang setempat. Bulbul, ya. Oh ya, bisa jalan-jalan kemana-mana, bukan Ya, jadi dilarang. tapi yang nanti dari paketnya itu bagian dari paket desa wisata. Ini loh, enak banget loh. Kalau ngelihatnya dari sisi usaha, dibantuin sama diakomodasi semua gitu Iya. kesannya kan. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Berarti udah ada 3 bang. Tadi revitalisasi yang beberapa tempat bersejarah, destinasi. ya. Kemudian UMKM, desa lalu wisata. desa wisata. Ini aja udah banyak banget ini seharusnya bisa Iya. ngejar. Karena kita mendorong itunya deh, kita dari sisi pariwisatanya itu, karena kementerian lain itu udah mendukung untuk di sisi infrastrukturnya, sarana prasarana, misalnya kayak PUPR benar-benar mempermak semua jalan yang ada di kawasan Danau Toba. Kementerian Perhubungan mendukung dengan kapal ferinya, udah tambah sekarang 3 banyak kapal banget. kan, kapal Banyak feri pilihan. Ihan Batak, terus ke Pora-Pora, terus Caldera, terus sudah ada tambah lagi 2 bus air. Aku belum tahu nih yang bus air. Ada bus air itu kapal penumpang sebenarnya. Itu dari mana Kapasitas 150 orang. Gede berarti. Itu dari mana ke mana? Memang untuk hanya penumpang aja. Iya, maksudnya dermaga. Itu nanti memang diset untuk jadi semacam kayak kapal wisata sebenarnya. buat keliling. Buat keliling, terus itu udah ada maksudnya sekarang atau lagi progres? Lagi dicari. Kalau kapalnya udah jadi, udah selesai. Udah di sini. Udah, karena kan dibangunnya di Parparean. Oh, yang di Parparean Yang di Parparean itu, iya. Itu buat kapal penumpang. Ada kapal penumpang 2 itu, bus air yang disebut bus air. Dan itu memang di set memang untuk supaya nanti di situ duduk bisa melihat, karena dia kan ditaruh kaca, terus ada juga apa yang di atas. Dan itu tenaga solar cell matahari. Jadi pantasan namanya bus. Jadi dia kayak bus muter-muter aja gitu ya. Dan memang jadi kayak odong-odong tapi di atas air gitu. Di atas air. Dan bisa di set meeting atau bisa makan di situ. Ada ruangan-ruangannya. Tempatnya itu bisa bangkunya bisa di set jadi tempat meeting. Oh, diputar. Kayak bangku kereta api berarti bisa dibalik-balik. Jadi kayak misalnya ada kereta wisata, yang satu gerbong misalnya bisa tempat meeting. Jadi keluargaan, ya. Ini juga nanti kapal ini bisa seperti itu. Nggak sabar. Kapan bang? Ini lagi proses perizinannya. Biar bisa izin muter di semuanya. Untuk layak. Ini punya pemerintah? Dari Kemenhub, Kementerian Perhubungan. Nanti yang akan mengoperasikan ASDP. Yang akan menjadi operatornya. Dan dari Toba, dari Parparean nanti berangkatnya atau itu hanya tempat bikinnya aja? Jadi itu hanya tempat bikinnya aja. Jadi misalnya dia bisa aja nanti sandar di Haji Bata, terus nanti kira-kira sebulan nanti sandar di supaya nanti untuk berputar, mengantar kemananya gitu. Kalau jadi
kalau misalkan nanti pada saat dia sekali jalan, itu sekalian nginap atau hanya mutar aja? Hanya mutar aja, karena dia paling banter 4 sampai 6 jam lah Muterin untuk Danau muternya. Toba. Ya. Iya ya. Dan berhenti di antar Ya, kabupaten. bisa. Nice. Seperti Berarti itu. kalau lagi bosan nih, lagi suntuk. Misalkan dia titik dermaganya lagi di Bali G. Lagi pengen jalan-jalan, bisa naik ini ya, keliling kabupaten dalam 6 jam. Ya, apalagi kalau udah selesai nanti Tanah Ponggol kan bisa nanti itu jadi bisa lewat dari Tanah Ponggol itu? Tanah Ponggol itu. Gitu. Seru. Gaspol dong. Itu aku baru tahu beneran. Iya. Wow. Itu. Seru nih. Oh, tapi itu semua kan Bang dalam konteks pariwisata, berarti diizinkan berwisata. Iya. Dengan kondisi sekarang udah boleh. Jadi saya dengan untuk kawasan domestik bisa. Jadi artinya orang Toba ke Taput ke apa nggak ada masalah. Dengan prokes lah ini masa ya. prokes ini. Dan sebenarnya kita juga kan di masa pandemi ini kan sebenarnya dengan dibukanya penerbangan itu sebenarnya kita memang mendorong wisatawan domestik misalnya dari Jakarta, dari Jawa itu datang ke kawasan Danau Toba atau dari Medan seperti Tapi itu. masih sesama Indonesia. Sama Indonesia. Kalau untuk wisatawan mancanegara memang belum dibuka. Jadi prioritas pertama sih memang masih Bali dulu dibuka untuk supaya ada misalnya jelas dulu yang mana bisa dipantau. Karena kalau Bali ini misalnya dibuka buat Bali siapa? untuk wisatawan mancanegara. Oh. Jadi terutama Australia karena kan yang nomor pertama kalau masuk ke Bali itu Australia. Jadi ini yang lagi didorong pertama, nanti mungkin secara bertahap juga. Nggak secara langsung serentak misalnya langsung dari Amerika, dari Eropa dibuka langsung. beberapa negara. Iya. Jadi buka bertahap juga. Yang prioritas pertama kemana? Australia dulu. Paling dekat ya. Paling dekat, dan mereka juga yang prioritas wisatawan paling banyak ke Bali itu orang Australia. Oh. Itu baru nanti Tiongkok atau seperti apa. Lagi dikaji. Dan ini untuk langkah-langkah mengarah ke situ nanti kan rencana bulan Juli nih. Bulan 7 perkiraan sudah mulai bisa masuk penerbangan dari luar mancanegara. Oh, oke. Kayak itu dikejar dulu sekarang, misalnya mereka yang pelaku-pelaku pariwisata divaksin semua. Makanya Bali duluan. Baru yang tahap kedua nanti dibuka juga nanti yang di Batam. Karena dia nomor 3 penyumbang wisatawan mancanegara. Karena dari Singapura. Dari Singapura sama dari Malaysia. Berarti nanti bukaannya Indonesia terhadap mancanegara dari 2 titik ini? Dari 2 titik dulu untuk tahap pertama tahun ini. Oh. Nah, ketika misalnya dia nyampe ke Bali, terus yang dari Bali nanti mau ke Medan atau apa itu bisa. Oh, turis mancanegara ini setelah lolos dari masuk Bali bisa dia berwisata di Indonesia. Ke Indonesia seperti itu. Tapi titik masuknya pokoknya dari Batam dari sama Bali dulu untuk tahap pertama ini. Semoga baru dari nanti mereka ke Toba. Tahun berikutnya akan deflasi lagi, mana yang lagi kira-kira pintu bisa dibuka lagi bandara internasionalnya. Seperti kayak kita Sumatera Utara ini ada 5 pintu masuk asing kan. Untuk pintu masuk dari asing itu yang satu Kuala Namu, terus Silangit, terus Pelabuhan Belawan. Tadi mikirnya bandara semua Bang. Jadi ada pintu masuk itu kan ada dari laut, ada dari udara. Bandara 5 di mana? Iya. Jadi ada Pelabuhan Tanjung Balai, terus Pelabuhan Belawan sama Pelabuhan Kuala Tanjung. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Untuk kapal cruise bisa dia singgah di Thailand, terus Vietnam, Malaysia, Singapura. Antara 3 atau 4 negara itu bisa kapal cruise bikin paket-paketnya. Itulah yang nanti diharapkan juga bisa masuk ke Indonesia lagi. Iya. Tapi tunggu beres dulu nih. Aman dulu Bali sama Batam. Sampai kita nanti bertahap semua di vaksinisasi. Udah divaksin. Asumsinya berarti bulan 7 itu masih bertahap vaksin ya? Iya. Tapi wisata mudah-mudahan sudah mulai bergerak lagi. Karena sakit Bang ini Bang, kondisinya sekarang sakit. Iya. Teman-teman, aku mewakili curhat kita. Ya, karena kita ini apalagi kan juga. ditutup lagi kan, ini penerbangan sekarang kan lagi ditutup untuk lagi. Selama Lebaran tanggal 6 sampai 17 Mei. Jadi tuh bandara memang sama sekali tidak beroperasi Bang. Yang contohnya Silangit nih. Beroperasi, tapi penerbangannya mungkin dibatasi. Karena pengalaman waktu pas liburan Natal sama Tahun baru. Waktu libur cuti bersama dulu yang libur panjang bulan Oktober.
Oh, sebelum Natalan. Sebelum Natal itu ada kan itu Iya, agak liburan panjang yang Itu cuti libur berapa bersamanya. ya waktu itu ya? Ada hari raya yang berdekatan lah itu. Jadi itu bikin klaster baru, meningkat angka COVID-nya. Oh, tapi ini istilahnya kita berarti diminta sama pemerintah, khususnya dari Kemenparekraf juga nih, karena hubungannya Iya. dengan wisata kan kita ngomongnya, diminta untuk bersabar dulu sebulan, 1,5 bulan lah mungkin, karena bulan 7 diasumsikan sudah mulai bisa lagi bergerak. Yang di Bali dulu. Bali sama Batam. Ya, dengan asumsi Gitu. tadi itu maksudnya Bang, kalau seandainya mereka sudah lolos bisa masuk Bali, mereka juga jadi mulai bisa berwisata di daerah lain di domestik Indonesia. ya. Itu. Oh, tolong dibikin baliho Toba gede-gede di Ya. Bali. Ya, dan itu titik juga pesan. istilahnya yang di apa nanti. Jadi memang ya untuk promosi juga nanti arang situ. Kayak titik yang dibuka ini supaya nanti artinya ada dari mereka juga ada niat untuk ke Datang ke tempat daerah yang lain. lain ya, seperti itu. Ya kan, kalau biasanya kita datang ke Bali nih, baliho di depannya itu kan selamat datang di Bali. Bisa Iya. diganti nggak jadi habis dari Bali ke Toba ya? Ada medianya itu. Kalau di iya? bandara juga sebenarnya ya kayak Banyuwangi kan seperti itu. Banyuwangi. Kenapa angka Banyuwangi tinggi? Naik karena ada iklan kayak gitu Karena ya? mereka ngambil wisatawan dari Bali banyak. Oh, Jadi mereka promosi di Bali, mereka nggak perlu jauh-jauh promosi ke luar itu negeri. pemerintah daerahnya. Dari komitmen dari pemerintah daerahnya, sampai mereka menyiapkan dermaga dan juga mencari investor untuk kapal. Oke, Cepat. jadi kapal cepat. Jadi bisa langsung dari Bali. Bali langsung ke Banyuwangi, nggak perlu lewat penyeberangan Oh, feri iya, iya. biasa. Jadi kayak kapal cepat yang ke Gili Lombok kayak gitu-gitu Iya. ya, Bang. Semoga Pemkab di kawasan Toba juga bersedia membuat iklan yang sangat luar biasa Iya. di Bali. Dari PMK juga mengambil peluang itu. Artinya nggak Semoga cukup ditonton hanya Bapak Kementerian Bupati, Pariwisata. Bapak Wakil Bupati, Kepala Dinas. Iya. Oke Bang, dari ini kasih harapan baru sih diskusi kita yang sekarang itu beneran kasih harapan baru, karena aku ingat di diskusi sebelumnya kita banyak cerita tentang mempersiapkan diri menghadapi pandemi kan, programnya Iya. waktu itu lebih ke sana. Dengan apa kebijakan dari kepemimpinan Bapak Sandiaga Uno sekarang, menteri yang baru, ternyata jadi kepercepatan ekonomi kan. Yeah. Terus terang mewakili banyak hal yang jadi harapan kita sih sebagai pelaku wisata di Toba. Dengan semua program yang Abang sampaikan tadi, itu kan membuat hati senang nih sebenarnya. Abang ada harapan khusus nggak untuk masyarakat di kawasan Danau Toba menyambut program-program ini gimana? Ya, menurut saya sih, jadi udah saatnya lah kita artinya serius dan komitmen. Kalau memang kita mau siap jadi pelaku pariwisata, ya jalankan apa yang udah didapat di pelatihannya itu dan ajak teman-teman yang lain itu. Jangan cuma artinya ilmu yang didapat hanya dibagikan sini. Oke lah, misalnya dia bisa akan dalam waktu jangka pendek mungkin dia berhasil, tapi pariwisata ini adalah lintas sektor dan multidimensi. Harus kerjasama gitu. Dan harus jaringannya, karena dia nggak selamanya artinya dia dapat wisatawan atau tamu hanya dia sendiri yang akan promosi. Perlu teman-teman yang lain. Dan keberhasilan dari teman-teman di luar Danau Toba, misalnya kayak yang di Solo, di Jogja, kami juga kebetulan kami juga komunikasi dengan mereka, bincang-bincang dengan komunitas di sana, pelaku-pelaku pariwisata di sana. Kenapa mereka sukses bertahan dari masa pandemi ini? Karena ternyata mereka bikin lebih kompak lagi setelah masa pandemi ini. Dan mereka saling memasarkan teman-temannya. Jadi misalnya kayak Trisna misalnya punya Batita. Terus ada teman yang misalnya yang punya homestay. Ada satu lagi teman yang punya restoran. Ada yang punya teman yang lagi ada dia sebagai manajer hotel. Yeah. Ini mereka kalau di sana itu bikin konsorsium. Oh. Ada bikin WhatsApp group. Terus mereka saling mempromosikan. Kalau misalnya ada tamu yang datang ke tempat Trisna ini, yang kebetulan ini ada misalnya Hutanta, udah makan dia di sini. Makan siang misalkan di sini. Makan siang di sini. Yeah. Terus tamunya nanya, selain di sini makan malam di mana enaknya? Oh, Bapak bisa ke sini. Nah, jadi dari teman-teman konsorsium ini, makan malam di sinilah. Nah, terus kalau saya beli oleh di mana? Ke sini. Nah, mereka udah saling informasikan. Dan
Ini juga dilakukan yang lain juga, yang punya souvenir juga seperti itu, mempromosikan teman yang punya warung, yang punya alat souvenir yang lain. Jadi misalnya kalau ada souvenir yang cuma bikin ulos misalnya, Kalau cari yang ada kaos misalnya kesana, ada nggak gitu kaos ya, kemana? Dia kan promosinya itu yang bikin mereka Benar. kuat. Dan ada juga saling diskon juga mereka. Oh, kalau habis belanja dari sini bisa dapat diskon Dapat sekian diskon di di sini. sana. Itu yang bikin menarik. mereka Iya. bertahan dan nggak mengeluh. Bahkan ketika misalnya kami waktu awal-awal pandemi kan kita ada sampai berapa itu kita bikin bantuan semacam stimulus lah. Mereka di bulan November Desember itu nggak mau terima lagi. Mungkin ada lebih daerah lain yang membutuhkan itu. Oh. Karena mereka udah survive. Iya, dengan Dengan cara kerja yang cara tadi ekosistem itu. dan jadi nggak kemaruk. Jadi saya kayak kami udah bisa nih dengan cara kayak gini. Kalau ada bantuan lagi kasih ke kelompok yang lain. Ya. Itu Kapan yang kita bisa begitu? Jadi nggak harapan semuanya saya sih ngambil. teman-teman di sini seperti itu. Jadi nggak ada lagi, Wak. Jangan lagi ada pikiran saya bisa kok sendiri. Nggak. Pada saat itu nggak akan seperti itu. Jadi suatu saat akan membutuhkan dan harus memang dari dianya juga akan harus mempromosikan temannya. Benar. Kalau kayak sekarang nih sedikit curhat aja Bang gitu. Iya. Dengan beberapa teman di kawasan Bali G udah kurang lebih ada kita sih yang beberapa orang yang kayak gitu. Bahkan contohnya kayak tadi Bang bilang mereka lagi makan nih di Hutanta gitu Iya. kan, beli oleh-oleh di Batikta. Terus kan nggak lucu nginap contohnya di La Bersa. Iya. Nanti makan malam kesini lagi. Kalau maunya kita sih ya memang kesini lagi aja gitu. Iya. Tapi kalau contohnya mereka juga nanya tempat makan lagi di mana ya gitu. Biasanya kita kasih ke teman-teman yang lain juga, terus kita yang telepon ke sana gitu. Iya. Kalau Abang pernah tahu juga contohnya sama Rika, sama Iya. Nasio, itu pernah tamu makan di sini, tapi perjalanan paginya itu di Saung Nasio, nginapnya kalau nggak di La Bersa misalkan lagi mereka datang ke sini, ada juga kan yang kayak Kak Febrina ke Iya. Nabasa, terus kalau ada keluarga yang dalam jumlah banyakan, biasanya kita sarankan ke homestay Iya. Kak Ita. Teman di Solo sama di Jogja itu mereka karena kan mereka kan setiap ada tamunya kan pasti dicatat ada kontak teleponnya, Oh, ada emailnya, Database lah, database. database-nya lah. Mereka ngubungi lagi, Dihubungin kapan dong? lagi. Kan ini udah bukan nih penerbangan. Datanglah ke sini. Ini loh kami udah punya ini ada yang baru-baru. Jadi ada hubungan emosional lah. Karena yang salah satu desa wisata juga di situ sering kenapa orang kalau di daerah Jawa itu pasti pengunjung nggak akan datang hanya sekali, tapi nanti dia datang lagi. Bolak-balik. Apakah datang dengan keluarganya atau datang dengan kantornya atau datang dengan kelompok arisannya, pasti akan datang lagi karena mereka desa wisata punya database dan bisa akan menghubungi lagi. Datang dong gini-gini, kita ada lagi yang baru nih. dan serunya ketika dengan konsorsium itu berarti kalau satu orang menghubungi, misalkan Bisa dalam satu dapat yang konsorsium lain. itu ada 5, Ya, yang 4 lagi juga akan dapat. Dapat. Dan yang 4 juga kan pasti punya database juga. Database jadinya tamu-tamunya siapa yang aja. lain juga dapat. Dapat begitu. Seru. Itu salah satu trik yang mungkin ya artinya yang kami dorong supaya kawan-kawan di kawasan Toba juga membangun seperti itu untuk mengingatkan lagi karena ini sebenarnya wisatawan sebenarnya memang lagi menahan diri tapi satu sisi mereka juga pengen keluar kan Udah bosan udah gitu. bosan kan ketika misalnya ini kan pada blank nih apakah misalnya yang mana aman ketika misalnya kita bisa memberikan jamin kepada mereka aman kok di sini pandemi COVID kayak kita melakukan protokol kesehatan gini-gini ketika dia udah yakin itu dia akan pasti datang. Oke. Berarti semoga di Toba juga bisa langsung dilakukan yang kayak gini gitu Ya. Dan nggak harus tunggu datang dulu nih pemerintah kayaknya baru Ya, dilakukan. karena gini, Organik bisa. kita kan juga terbatas waktu kita juga terbatas dan kita juga nggak hanya ngurusi misalnya satu desa, satu pelaku usaha, tapi kita lebih ke makronya kan. Nah, yang harusnya yang lebih utama itu juga sebenarnya action di implementasi di lapangannya itu ya teman-teman yang tahu masalah itu teman-teman. Nah, ketika ada masalah, mari kita rundingkan dengan pemerintah, apakah pemerintah daerah, apakah pemerintah pusat. Tapi kalau misalnya terkait dengan masalah
bisnis ini ya sebenarnya yang tahu itu ya teman-teman pelaku usaha Pelaku itu, usahanya pelaku langsung. usahanya, UMKM-nya ini. Benar-benar. Seperti itu. Ini semoga bisa kita lakukan teman-teman. Iya. Ini selama masih belum dibuka Malaysia sama Singapura Iya. via Kuala Namu. Ini tren yang sekarang ke arah Toba itu adalah wisatawan-wisatawan saudara-saudara kita yang ini keturunan atau Chinese Medan itu yang banyak sekarang ke arah sini. Benar, Toba. ke arah sini. Mereka bisa datang bergrup, rombongannya besar. Pakai bis, Bang. Pakai Di sini bis. soalnya suka ada beberapa. Ini sekarang ini yang sebenarnya harus didorong. Pasarnya Ditangkap lagi di pasarnya. situ, iya. Karena mereka kan selama ini mungkin kalau liburan mereka kan ke Samosir. Berapa? Dan waktu di sekarang masa pandemi berapa? Terus Singapura mereka nggak bisa, terus Malaysia nggak bisa. Sekarang mereka ke arah Toba bagian selatan ini, ke arah Toba lah, Tapo lah, Umbas. Keluhannya mereka biasanya sih masalah tempat makan. Kalau misalnya teman-teman bisa promosi misalnya, kalau sekarang kan karena memang kapasitas hotel yang besar kan di La Bersa. Benar. Ya silakan promosi ke La Bersa. Iya. Ikan supaya nanti mereka tahu Kerjasama dengan La kerjasama dengan La Bersa. Bersa. Karena pasti La Bersa kan pasti karena kan mereka nggak bisa paket kan atau nggak bisa tahu semua makanan. Ya tinggal teman-teman di sini aja informasikan tempat makan mereka menunya apa aja. Serahkan Betul. informasi ke La Bersa. Itu bagian dari konsorsium tadi bisa Nanti La Bersa akan ngubungi. Karena itu pasarnya ini gede ada juga tamu, memang. gitu. Kalau mereka lagi datang kan kelihatan tuh kan di sini dari Iya. sini itu bisa 1 bis, terkadang ada 2 bis. Aku dapat cerita di ketika mereka mau turun ke Bakara karena di Bakara nggak ada, mereka nggak tahu informasi tempat makan di sana ada atau enggak yang bisa menampung mereka misalnya grup 20-30 orang. Ya akhirnya mereka bawa nasi kotak Oh gitu. dari Balige Terus saya kan ada yang di pinggir turun pantai ke ya. Bakara. Tapi informasi itu kan nggak ada. Harapan kita ya yang di sana juga ya bangun dong komunikasi Komunikasi ke dengan sini. ke arah sini atau dengan kawan-kawan yang lain seperti itu. Oke. Itu pasar yang di depan mata sih ya. Yang di depan mata itu. Oke, siap Bang. Bulan 7 tolong dipastikan buka wisatanya Bang. Ya kita doain sama-sama lah saya karena kita juga Wisman ini memang sekarang memang kan target kita bukan kuantitas, sebenarnya kualitas sama yang kita target untuk pariwisata kita di 2020-2024. Jadi saya nggak ada target lagi misalnya harus 20 juta. 20 juta Wisman. Kalau ternyata duitnya nggak ada tinggal sini ya sama aja. Justru yang kualitasnya ini Nggak apa-apa lebih dikit tapi mereka spend money-nya lebih money banyak. lebih Ya, besar. jadi artinya ya karena itu bisa kalau bisa orang Wisman misalnya nggak mungkin beli oleh-oleh yang besar-besar ya. Kita yang kecil-kecil lah bikin tak. Yang penting mereka bisa beli. Jadi biar bisa dia belanja banyak, paket wisata di sini juga lebih banyak, Dan aktivitas bisa di nambah sini lebih long of banyak, stay-nya lah iya. lebih lama. Cool, Gitu. cool. Kayaknya teman-teman kita dapat banyak clue sekali sih dari perbincangan kali ini dengan Bang Andi. Oh ya Bang Andi, mungkin nanti ini aku bikin jadi part 2. Jadi aku akan kasih penjelasan dulu. Bapak Andi Marpaung dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih buat kehadirannya ya Bang. Sampai ketemu lagi. Ya sama-sama. Terima kasih Yo. teman-teman semuanya dan sampai ketemu di cerita Trisna berikutnya. Cerita apa saja dengan Trisna. Horas. Horas. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Horas, saya mau kasih cerita nih. Kamu harus tahu kalau studio rekaman Cerita Trisna berlokasi di Utama Coffee Balige. Yuk kita lihat lokasinya di mana.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita Trisna. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Nantikan cerita Trisna terbaru dengan narasumber keren berikutnya ya. Horas!